Karenanya memang seringkali kita itu selalu harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Oke. Hati kita ini seperti apa merasanya itu. Ketika Ketika muncul Syawal di hari Id Mubarak, kan sebetulnya bercampur rasa itu. Rasa itu bercampur antara kegembiraan menyambut Id Mubarak, hari raya Idul Fitri, dan kesedihan karena meninggalkan atau sudah muncul kerinduan terhadap Ramadan. Kan gitu. Nah, ini bercampur baur. Apa benar itu yang kita rasakan? Kalau belum kita rasakan itu, mulai kita lihat, aduh kenapa ya saya tidak ngerasain ini? Boleh jadi bulan Ramadan kemarin sama bulan-bulan yang lainnya. Oke. Oh, kan gitu. Kenapa bisa sama? Mungkin antum semuanya belum masuk ke dalam pemahaman apa sih bulan Ramadan. Belum masuk ke dalam aktivitas yang berbeda di bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan berbeda sekali aktivitasnya. Benar. Menghidupkan malam, setiap hari sahur, setiap hari gembira berbuka, kan gitu. Setiap hari kita menahan haus dan dahaga, bukan hanya itu juga menahan perilaku-perilaku yang tidak baik. Godul basar, menahan pandangan dan lain-lain. Kemudian ada kita tarawih, walaupun tarawihnya tidak berjamaah di masjid misalnya, tapi kita tarawih di rumah itu berjamaah dengan keluarga, ataupun tarawih juga kalau belum punya keluarga sendiri misalnya kan gitu ya, untuk anak-anak kosan gitu ya. Tapi kan itu berbeda. Kemudian kita memperbanyak tadarusnya. Kita 10 hari kemarin i'tikaf, menyambut malam Lailatul Qadar, memohon ampunan sama Allah di 10 hari terakhir itu memperbanyak ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Terus memperbanyak doa-doa seperti itu. Itu kan lain ketika di luar bulan Ramadan. Ini nggak ya jarang dilakukan. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi ada kekhasan bulan Ramadan yang kemudian kita rindu. Gitu. Jadi itu akan berlaku untuk kita yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah kekasih. Itu. Kalau bukan, ya pergi-pergi aja. Iya. Bahkan boleh jadi ada orang-orang yang alhamdulillah nih udah nggak Ramadan nih, udah bisa lagi ini itu dan lain-lain. Ini bisa jadi begitu. Iya. Ada mungkin gitu ya. Tetapi kalau kita sendiri gitu, kita merasa bahwa aduh belum optimal Ramadan kemarin, kan gitu. Iya. Selalu begitu. Iya, benar. Selalu, ya Allah panjangkan umur saya agar supaya mendapatkan Ramadan tahun depan ya Allah. Kenapa tahun kemarin ini kurang optimal ya Allah? Terus saja setiap tahun begitu kan? Iya. Kurang optimal ya Dan Allah. orang-orang yang seperti itu biasanya berharap untuk bisa dipertemukan lagi sama bulan Ramadan di tahun kedepannya gitu kan. Jadi ketika kita ya ketemu orang terkasih, waktunya sempit. Kita ngobrol, kita kasih hadiah dia, kita senangkan dia. Berasa sebentar sekali, udah gitu kita harus pergi lagi, ya Allah. Pertemukan lagi saya sama orang ini, saya kangen sekali, rindu sekali, gitu. Iya, benar. Nah, itu persis seperti itu. Jadi kita merasa belum optimal gitu. Nah, inilah yang sebetulnya mesti muncul. Karenanya, kalau kita lihat para sahabat ya, Rasulullah SAW dan para sahabat itu menyiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Wow. Iya, bukan hanya dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, bukan, tetapi 6 bulan sebelumnya juga sudah mempersiapkan diri gitu bahwa akan menyambut Ramadan. Jadi mulai menata kembali ya ritual-ritualnya, perilakunya. Itu karenanya kalau kita lihat ya, mana ada sahabat yang meninggalkan satu malam pun yang namanya sholat malam, nggak ada. Dilakukan semua. Sepanjang tahun sholat malam. Kenapa? Puncaknya agar supaya di Ramadan itu memang sudah maksimal, terlatih ya, jadi maksimal. Karena kan bulan Ramadan, bayangkan itu naik sebetulnya grafiknya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir kan gitu. Itu kan naik sebetulnya grafiknya. Nah, ini sebetulnya grafik tertinggi dari seluruh bulan yang ada kan. Iya, benar. Iya, jadi memang ya itu tadi pentingnya teman-teman Insight, kita harus menganggap bahwa Ramadan itu adalah kekasih kita. Betul. Supaya kita bisa terus rindu dan ya insya Allah
kalau kita rindu ya bisa dipertemukan lagi gitu kan ya. Setidaknya rindu sama kolak itu boleh lah gitu ya. Permukaannya itulah ya. Iya. Kalau bukan rindu sama ibadah-ibadahnya, sama kolak. Aduh, bulan Ramadan ada kolak. Di luar bulan Ramadan nih kolak susah nih. Ini kayaknya Ustaz sebulan bukannya kolak mulu nih. Itu kan makanannya, waduh kolak itu kan khas gitu ya. Iya. Aduh. Nah, Ustaz, ini kan kita sekarang lagi ada di hari kemenangan, di hari Idul Fitri gitu, di mana esensinya adalah orang-orang seperti dilahirkan kembali, seperti bayi yang baru lahir, suci, bersih. Tapi pertanyaannya, ini berlakunya untuk siapa, Ustaz? Karena ada orang yang begini, gue nggak puasa, tenang aja, ntar kan Idul Fitri, diampunin lagi seperti terlahir dari suci. Itu gimana, Ustaz? Nah, itu dia. Ada kata-kata yang menarik ya. Yang kalau misalnya kita sering kali di hari ini tuh kita sambungkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Seakan-akan artinya minal aidin wal faidin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal kan artinya bukan itu. Bukan itu. Artinya minal aidin itu kan sebetulnya di mana kita kembali ke hari di mana kita diciptakan oleh Allah. Hari agama aidin ini hari di mana kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan yang suci bersih. Ya, secara fitrah manusia diciptakan suci. Nah, orang yang menjalani bulan Ramadan masuk ke dalam tuntunan Allah, imanan wa ihtisaban itu, ya, kan man shoma ramadhana, imanan wa ihtisaban ini, itu kan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, artinya orang yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan dan wa ihtisaban, dia akan mendapatkan apa? Dihapuskan dosa-dosa oleh Allah dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan minal aidin. Artinya dengan iman dan ihtisaban itu artinya dengan dia memang berpuasa karena Allah. Dia ingin masuk ke dalam bulan Ramadan dengan segala sesuatu tuntunan ritualnya itu karena Allah. Dan ihtisaban dia hanya ingin mendapatkan balasan semua dari Allah. Bukan yang lain-lainnya gitu. Nah, karenanya orang-orang yang seperti inilah yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi minal aidin ini kembali ke di mana dia dihapuskan. Orang yang dihapuskan dosa-dosanya ya udah seperti orang yang baru lahir. Ketika dihapus Allah ridha, hapus semua dosanya, udah sama seperti dia baru lahir. Seperti mualaf. Seorang mualaf dia kemudian masuk ke dalam Islam, kata Allah buka buku baru baginya. Buku baru artinya buku yang lamanya nggak ada. Buku baru ya kosong. Artinya ya seperti diciptakan kembali kan gitu. Jadi kan enak banget jadi mualaf kalau kita lihat, waduh ya Allah, itu mualaf asik banget kan gitu. Bukunya baru. Kosong, bukunya baru. Kita bukunya udah coret-coret aja. Dosa-dosa mungkin dihapusnya pakai tip Excel 1 2. Yang enggak dihapusnya aduh, nauzubillah min dzalik kan. Nah, di bulan Ramadan ini buku dibikin baru. Dibikin baru sama Allah kalau Allah ridho. Kalau kita iman dan ihtisaban tadi. Dihapus sama Allah. Sama Jadi memang bukan semua orang akan mendapatkan itu ya. Enggak. Karenanya ketika orang ini mendapatkan ini minal aidin wal faizin apa al faus, dia mendapatkan kemenangan, dia mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena bulan Ramadannya berhasil dihapuskan. Itu orang yang beruntung. Gitu. Makanya minal aidin wal faizin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang masuk iman dan ihtisaban tadi. Jadi bukan berarti kalau teman-teman Insight nggak puasa tiba-tiba nanti dilahirkan kembali seperti bayi yang baru lahir. Kagak, enggak begitu. Jangan main-mainin agama kalau begitu namanya ente. Ya begitu. Ada yang orang, yang penting gua puasa, sholatnya enggak. Iya enggak dapat juga. Makanya, aduh suka nggak habis pikir saat kayak gitu kan. Banyak kejadian soalnya di lingkungan. Katanya kan bulan puasa, jadi kita harus puasa, bukan bulan sholat. Ya gimana? Aduh, itu semua ya, dicari pembenaran. Dicari pembenaran. Nah, ini yang jadi permasalahannya gitu. Iya, benar. Karenanya hati-hati loh. Begini. Kan disebutkan di bulan Ramadan ada satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu dia. Ane pengen nanya itu juga tuh, Ustaz. Nah, artinya kalau 1000 bulan itu kalau kita lihat 1 tahun aja 12 bulan. 1000 bulan itu berarti dibagi 12 sekitar 83 tahun lebih. Artinya kalau antum sholat di malam itu dan Allah ridho, Allah kasih ganjarannya sebaik 1000 bulan, artinya seakan-akan sholat selama 1000 bulan. Iya.
Kebayang nggak kita punya amalan yang umur kita juga belum sampai ke sana, tapi amalannya udah sampai 83 tahun. Puasanya 83 tahun, baca Qur'annya 83 tahun, semuanya 83 tahun. Waduh, Allahu Akbar. Betul nggak? Itu kalau dapat 1 tahun. Kalau dapat dia berkali-kali tahun ya udah 83 kali berapa? Kalau dapat. Makanya Al-Fauz orang-orang yang beruntung itu.